Halo, kembali lagi dengan saya Aulia Purba dari kelas SMH Fakultas Kehutanan ISTIPER Yogyakarta. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang resolusi di penginderaan jauh. Jadi simak sampai selesai ya. Menurut Swain dan Davis, resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Yang pertama, resolusi spasial. Menurut Danoedoro, pengertian praktis dari resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Resolusi spasial dalam penginderaan jauh bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada bentuk angka dengan berbagai cara tergantung tujuan penggunanya. Pada pemahaman secara komprehensif, menjelaskan bahwa terdapat 4 kriteria tersendiri yang berguna menjadi dasar dalam pendefinisian resolusi spasial. Kriteria tersebut ialah informasi geometris dari sebuah sistem penginderaan jauh, kemampuan untuk membedakan antar titik-titik target, kemampuan untuk mengukur secara periodik target untuk yang berulang, dan kemampuan untuk mengukur informasi spektral dari target-target yang terkecil. Semakin kecil ukuran objek yang dapat terdeteksi, semakin halus atau tinggi resolusi spasialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar ukuran objek terkecil yang dapat terdeteksi, semakin kasar atau rendah resolusinya. Sebagai contoh ialah citra satelit spot yang beresolusi 10 dan 20 meter dapat dikatakan beresolusi lebih tinggi dibandingkan dengan citra satelit Landsat TM yang beresolusi 30 meter. Yang kedua, resolusi spektral. Menurut Danoedoro, resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Jika semakin banyak jumlah salurannya, terlebih lagi dengan julet yang sempit, maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk membedakan objek-objek berdasarkan respons spektralnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sempit julet atau interval panjang gelombang dan banyak jumlah salurannya, dapat dikatakan semakin tinggi pula resolusi spektral yang dimiliki. Yang ketiga yaitu resolusi radiometrik. Menurut Mater, resolusi radiometrik atau tingkat sensitivitas radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantitasi digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Landsat 7 ETM Plus memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit yang berarti 256 tingkat kecerahan. 0 untuk sinyal titik lemah atau hitam dan 255 untuk sinyal terkuat atau putih. Berbeda halnya dengan Landsat 08 Oli yang memiliki resolusi radiometrik sebesar 16 bit yang berarti 65536 tingkat kecerahan, 0 untuk sinyal terlemah hitam dan 65535 untuk sinyal terkuat putih. Hal tersebut menjelaskan bahwa Landsat 8 Oli memiliki resolusi radiometrik lebih tinggi dibandingkan Landsat 7 ETM Plus. Semakin tinggi resolusi radiometrik yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membedakan objek-objek di permukaan bumi. Yang keempat adalah resolusi temporal. Menurut Danoedoro, resolusi temporal ialah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya ialah satelit IKONOS, resolusi temporalnya ialah 3 hari. Satelit NOAA, resolusi temporalnya 12 jam. Dan satelit Landsat 8, resolusi temporalnya ialah 30 hari. Landsat 8 memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan IKONOS, sedangkan IKONOS memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan NOAA.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.